Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Ulil dalam channel favorit kita. Nah, di video kali ini sesuai janji kakak pada video-video sebelumnya, kita bakal membahas bersama-sama tentang soal SKB Fisika yang totalnya ada 20 soal full dengan pembahasan. Sangat disarankan untuk mengerjakannya seperti ujian. Dalam hal ini kan menganggapnya sebagai tryout mini, dikarenakan jumlah soalnya sesuai dengan pembagian penilaian akan mendekati sesuai saat tesnya nanti. Sebelum kita mulai mengenai ujiannya, kita harus mengetahui dulu apa itu SKB. SKB itu seleksi kompetensi bidang, terdiri atas mata ujian matematika, fisika, dan bahasa Inggris dengan jumlah soal masing-masing 20 soal. Total waktu 90 menit dan nilai maksimum masing-masing mata ujian adalah 100. Pada masing-masing mata ujian terdapat soal yang bernilai 4 sebanyak 5 soal, bernilai 5 sebanyak 10 soal, dan bernilai 6 sebanyak 5 soal. Soal yang dijawab salah atau tidak dijawab diberikan nilai 0 atau tidak ada nilai negatif. Passing grade atau ambang batasnya adalah minimal tidak mendapatkan 0 di salah satu atau lebih bagian soal yang diujiankan. Digunakan sistem perankingan di mana kuota peserta yang akan lulus adalah pendaftar yang punya nilai hasil SKB berada pada peringkat atau ranking terbaik sejumlah paling banyak 2 kali formasi taruna dan taruni pada setiap program studi secara nasional, kecuali untuk pendaftar dengan latar belakang orang asli Papua, di Papua dan Papua Barat atau afirmasi. Contoh, kuota jurusan meteorologi tahun ini ada 73 taruna dan 31 taruni, sehingga kuota perankingan SKB yang akan diambil adalah 2 dikali 73 tambah 31 atau 202 peringkat terbaik senasional. Lebih lengkapnya adalah 146 calon taruna dan 62 calon taruni. Itu untuk jurusan meteorologi. Jurusan berikutnya tinggal dihitung sesuai dengan kuota penerimaan tahun ini. Sebagian besar soal-soal yang bakal kakak bahas mereferensi dari ketiga buku di atas. Yang pertama, buku dari PTB STMKG oleh Lalina Platform. Yang kedua, buku Sukses SBMPTN dari Media Tentor. Dan yang ketiga adalah Big Book Fisika. Struktur soal. Untuk struktur soal sendiri, kakak mencoba mengambil dari persebaran soal-soal tahun sebelumnya. Dalam hal ini di video-video kakak yang pernah bahas, di video ini kakak udah bahas mengenai tentang persebaran soal-soal apa aja yang paling sering muncul di ujian SKB Fisika di STMKG. Nah, dari ini sendiri kakak buat soal-soal nanti berikutnya sesuai dengan hal tersebut. Teknis latihannya. Nah, yang pertama itu soal akan dibacakan secara lengkap. Berikutnya, untuk menghemat durasi, 5 detik setelah soal selesai dibacakan akan disampaikan pembahasannya. Untuk hasil maksimal, disarankan untuk mencoba mengerjakan soal-soal secara langsung. Jika waktu dirasa kurang, setelah pembacaan soal selesai, video bisa di-pause dahulu, kemudian dilanjutkan setelah mendapatkan jawaban. Ambang batas minimal yaitu tidak mendapatkan nilai 0, namun untuk bersaing di standar perankingan, sangat disarankan untuk mencoba mendapat nilai maksimal di soal kali ini. FYI, tahun 2018 ke bawah, ambang batasnya adalah minimal 25 per bagian. Silahkan tulis skor kalian di kolom komentar setelah kalian selesai mengerjakan. Dan ingat, latihan ini bukan resmi, cukup dijadikan sebagai gambaran untuk tes yang sebenarnya nanti. Dan terakhirlah, semangat. Sebelum mulai latihannya, biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kita langsung ke nomor yang pertama. Soal 1. Budi melakukan pengukuran tebal buku tulis menggunakan jangka sorong. Hasil pengukurannya adalah 5,89 mm. Dengan mempertimbangkan kesalahan mutlak, pembacaan dari hasil pengukuran tersebut dapat dituliskan menjadi A. 5,89 plus minus 0,01 mm, B. 5,89 plus minus 0,05 mm, C. 5,89 plus minus 0,1 mm, D. 5,89 plus minus 0,5 mm, dan E. 5,89 plus minus 1 mm. Dan jawabannya adalah B. 5,89 plus minus 0,05 mm. Untuk nomor 1 ini kita menggunakan materi di alat ukur. Nah, hasil pengukuran dari alat ukur sendiri adalah
hasil saat kita mengukur atau X0 di plus minus delta X atau ketelitian. Ketelitian sendiri adalah 1/2 dari skala terkecil, di mana skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,1 mm. Sehingga 1/2 dari 0,1 adalah 0,05 mm. Maka dapat tuliskan menjadi 5,89 plus minus 0,05 mm. Oke. Soal ini bernilai 4 poin. Nantinya teman-teman bakal bisa jumlahin berdasarkan mana yang benar, mana yang salah, dan lihat poinnya di atas sini. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal 2. Diketahui untuk sebuah objek dan massa diam M, energi yang dikandungnya diberikan oleh persamaan Einstein. S sama dengan mc pangkat 2 dengan c adalah laju cahaya dalam ruang hampa. Jika M sama dengan 8,06 kali 10 pangkat minus 31 kg dan C sama dengan 2,9979248 dikali 10 pangkat 8 meter per second, maka energi yang dikandung objek tersebut sesuai aturan angka penting adalah A. 7,2440 kali 10 pangkat minus 14 joule, B. 7,244 dikali 10 pangkat minus 14 joule, C. 7,243 dikali 10 pangkat minus 14 joule, D. 7,24 dikali 10 pangkat minus 14 joule, E. 7,245 dikali 10 pangkat minus 14 joule. Dan jawabannya benar adalah D. 7,24 dikali 10 pangkat minus 14 joule. Untuk soal nomor 2 ini menggunakan aturan angka penting. Ingat bahwa perkalian atau pembagian angka penting diambil angka penting yang paling sedikit. Dalam hal ini, massa dikali kecepatan cahaya atau C. Massa memiliki 3 angka penting, 8,06, dan C itu memiliki 9 angka penting. Maka otomatis 3 angka penting dikali 9 angka penting, kita ambil yang 3 angka penting. Di pilihan hanya ada satu pilihan yang memiliki 3 angka penting, yaitu pilihan D. Maka otomatis jawabannya adalah D. Soal 3. Suatu benda bergerak dan persamaan gerak nyatakan S sama dengan T pangkat 3 dikurang 6T pangkat 2 ditambah 16T ditambah 8. Satuan S dalam meter dan T dalam second. Kecepatan benda tersebut saat nilai percepatan 0 adalah A. 1 meter per second, B. 2 meter per second, C. 3 meter per second, D. 4 meter per second, dan E. 5 meter per second. Dan jawaban yang benar adalah D. 4 meter per second. Pembahasan. S sama dengan T pangkat 3 dikurang 6T pangkat 2 ditambah 16T tambah 8. Ingat bahwa kecepatan atau V adalah turunan pertama dari S, maka tinggal diturunkan saja. T pangkat 3 menjadi 3T pangkat 2, 6T pangkat 2 menjadi 12T, dan 16T menjadi 16 saja. Dan ingat lagi bahwa percepatan atau A adalah turunan kedua dari S, maka diturunkan lagi sekali lagi menjadi 6T kurang 12. Di soal bahwa dikasih tahu bahwa kecepatan benda saat percepatan sama dengan 0, maka ketika percepatan sama dengan 0, berarti 6T kurang 12 sama dengan 0, sehingga T sama dengan 12/6 atau 2 second. Sehingga ketika percepatan sama dengan 0, berarti waktunya sama dengan 2 second atau kecepatan saat 2 second. V2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 12 kali 2 tambah 16. Hasil akhirnya adalah 4 meter per second. Pilihan D. Soal 4. Sebuah bola dilemparkan ke bawah dari atas gedung dan kecepatan awal V0. Jarak dari posisi lempar supaya kecepatan bola menjadi 4 kali kecepatan semula adalah A. V0 pangkat 2 per 2G, B. 15 V0 pangkat 2 per 2G, C. 5 V0 pangkat 2 per 2G, D. 5 V0 pangkat 2 per G, dan E. V0 pangkat 2 per G. Dan jawaban yang benar adalah B. 15 V0 pangkat 2 per 2G. Untuk nomor 4, ingatlah ini adalah tentang gerak vertikal ke bawah. Untuk jarak atau ketinggian atau H, rumusnya adalah VT pangkat 2 dikurang V0 pangkat 2 per 2G, di mana VT adalah kecepatan akhir dikurang V0 adalah kecepatan awal. Diberitahu di soal bahwa VT atau kecepatan akhir adalah 4 kali kecepatan awal, berarti 4 V0.
Maka 4 V0 pangkat 2 adalah 16 V0 pangkat 2 dikurang V0 pangkat 2 per 2G. 16 kurang 1 sama dengan 15 V0 pangkat 2 per 2G. Pilihan B. Nomor 5. Suatu benda dipindahkan dari permukaan bumi ke suatu tempat yang tingginya 50% jari-jari bumi. Jika jari-jari bumi adalah R, maka tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut. A. 2G M besar M kecil per 3R. B. G besar M kecil per 3R. C. G M besar M kecil per R pangkat 2. D. 2G M besar M kecil per 5R. Dan E. G M besar M kecil pangkat 2 per 3R. Dan jawaban yang benar adalah B. G M besar M kecil per 3R. Nomor 5 ini membahas tentang usaha. Ingat, usaha itu kalau bukan perubahan energi kinetik adalah perubahan energi potensial. Karena kita membahas ketinggian, otomatis kita masuknya ke perubahan energi potensial. W sama dengan delta EP, sama dengan EP1 kurang EP2. Sebenarnya sama saja kalau teman-teman mau ke EP2 kurang EP1, boleh, cuma hasilnya nanti bakal minus, dikarenakan ketinggian yang pertama itu lebih rendah daripada ketinggian yang kedua. Nah, untuk rumus energi potensial yang kaitannya dengan gravitasi bumi, maka rumusnya adalah G dikali M besar M kecil per R1 dikurang G M besar M kecil per R2. Boleh tulis seperti ini, 1 per R1 kurang 1 per R2 sama dengan, masukkan bahwa R2 itu adalah 1 ditambah 50% dari R, berarti 0,5. 1 tambah 0,5 R sama dengan G M besar M kecil dalam kurung 1 per R dikurang 1 per 1,5 R. Disamakan aja penyebutnya, dijumlahkan sehingga dapatnya adalah G M besar M kecil dalam kurung 0,5 per 1,5 R. Disederhanakan menjadinya apa? 1/3 R. Atau tuliskan menjadi G M besar M kecil per 3R. Pilihan B. Soal nomor 6. Dua benda masing-masing A dan B memiliki massa berturut-turut 6 kg dan 3 kg. Benda A bergerak dengan kecepatan 3 meter per second dan benda B 6 meter per second. Kedua benda bergerak pada arah yang sama. Kemudian masing-masing menerima gaya sebesar F yang arahnya berlawanan dengan arah gerak kedua benda. Jika gaya F bekerja sampai kedua benda berhenti, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Kedua benda menempuh jarak yang sama. B. Benda A menempuh jarak 3 kali lebih jauh dari benda B. C. Benda A menempuh jarak 2 kali lebih jauh dari benda B. D. Benda B menempuh jarak 2 kali lebih jauh dari benda A. Dan E. Benda B menempuh jarak 1/2 kali dibanding yang benda A tempuh. Dan jawabannya benar adalah D. Benda B menempuh jarak 2 kali lebih jauh dari benda A. Usaha dan gaya. W sama dengan perubahan energi kinetik. Karena kita membahas kecepatan, otomatis kita sama dengan perubahan energi kinetiknya. Rumusnya adalah 1/2 dikali M dalam kurung V2 atau kecepatan akhir pangkat 2 dikurang kecepatan awal pangkat 2. Dikarenakan kecepatan akhirnya adalah 0 atau berhenti kan, maka otomatis persamaan jadi min 1/2 M V1 pangkat 2. Ini untuk usaha secara umum. Karena kita memiliki dua benda, WA per WB sama dengan min 1/2 MA dikali V1A pangkat 2 per min 1/2 MB kali V1B pangkat 2. Ingat lagi bahwa W itu adalah F kali S atau gaya dikali jarak. Maka WA sama dengan FA dikali SA per FB kali SB sama dengan MA dikali V1A pangkat 2 per MB dikali V1B pangkat 2. Sesuai soal bahwa gaya F-nya itu sama yang diterima oleh A sama B, maka FA per FB ini dicoret saja karena sama kan. Yang tersisa apa? Tinggal SA per SB sama dengan MA-nya berapa? 6. F1A-nya 3 pangkat 2 per MB-nya berapa? 3. F1B-nya berapa? 6 pangkat 2. Diselesaikan persamaan ini menjadinya 3/6. Atau SA per SB sama dengan 1/2. Atau boleh tulis bahwa SB sama dengan 2 dikali SA. Sehingga sesuai dengan pilihan D bahwa jarak B sama dengan 2 kali jarak A. Oke. Soal 7. Kecepatan lambat bunyi dalam fluida bergantung pada 1. Massa jenis, 2. Sifat kemanfaatan, 3. Modulus bulk, 4. Tegangan permukaan. Pilihan A jika 1, 2, dan 3 benar, B jika 1 dan 3 benar, C jika 2 dan 4 yang benar, D jika hanya 4 yang benar, dan E jika semuanya benar.
Dan jawaban yang benar adalah A, jika 1, 2, dan 3 benar. Nah, jika kita membahas tentang cepat lambat bunyi dalam fluida, maka kita membahas kedua fluida, yaitu cair dan gas. Yang pertama untuk cair, rumusnya adalah akar B per rho, atau modulus bulk per massa jenis. Otomatis nomor 3 sama nomor 1 iya. Berikutnya, untuk pada gas, V sama dengan akar gamma RT per MR. Ini gamma ya kalau nggak salah sebutannya, kakak agak lupa. Nah, ini sendiri itu bukan tegangan permukaan ya, tapi adalah kompresibilitas atau sifat kemampatan. Nah, beda sama tegangan permukaan yang kita bahas di sudut kontak. Ini beda lagi nomor 4. Sehingga yang benar adalah 1, 2, 3 dan pilihan A. Soal 8. Untuk menaikkan suhu N mol gas ideal secara isokorik sebesar delta T diperlukan kalori sebesar 20 Nr joule dengan R sama dengan 8,31 adalah nominal konstanta umum gas ideal. Jika gas tersebut dipanaskan pada tekanan tetap 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dan pertambahan suhu sebesar delta T, maka kalori yang diperlukan sebesar 30 Nr joule. Apabila volume sebelum dipanaskan adalah 50 Nr cm pangkat 3, maka volume setelah dipanaskan adalah A. 150 Nr, B. 125 Nr, C. 100 Nr, D. 75 Nr, E. 50 Nr. Dan jawabannya benar adalah C. 100 Nr. Materi termodinamika. Nah, soal ini sendiri melibatkan dua proses. Yang pertama adalah proses isohorik dan yang kedua adalah proses isobarik. Pada proses isohorik, kalori itu sama dengan perubahan energi internal dalamnya atau delta U. Sama dengan berapa? 20 Nr. Kemudian pada proses isobarik, ingat bahwa persamaan W itu sama dengan P kali delta V. Dan Q sama dengan W tambah delta U. Otomatis kita tulis bahwa Q sama dengan P kali delta V tambah delta U. Ya kan? W dimasukkan saja. Q ini kan di soal diberitahu bahwa Q nya adalah 30 Nr. Ya kan? 30 Nr. Sama dengan P kali delta V tambah delta U nya tadi berapa? 20 Nr. Sama dengan P delta V sama dengan 30 kurang 20, 10 Nr. Berikutnya masukkan nilai P dan V. P adalah 2 kali 10 pangkat 5 dalam kurung V2 kurang V1. V1 nya adalah 50 Nr kali 10 pangkat minus 6. Karena kan di sini cm pangkat 3, kita ubah ke meter pangkat 3 jadi minus 6 jadinya. Sama dengan 10 Nr. Dikalikan saja menjadi 2 kali 10 pangkat 5 V2 dikurang, ini jadinya nanti 10 Nr sama dengan 10 Nr. Sehingga 2 kali 10 pangkat 5 V2 sama dengan, ini dari min jadi positif jadi 20 Nr, atau V2 sama dengan 20 Nr diper 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan 10 pangkat minus 4 Nr. Untuk meter pangkat 3 kita ubah jadi meter pangkat 3 jadinya 100 Nr atau pilihan C. Nomor 9. Sebuah satelit bermasa M mengorbit planet bermasa M dan berjari-jari R dari pusat planet. Manakah pernyataan berikut yang benar? 1. Kelajuan mengorbit satelit berbanding lurus dan masanya. 2. Kelajuan mengorbit satelit berbanding lurus dan akar pangkat 2 dari M. Yang ketiga, periode revolusi dari satelit berbanding terbalik dengan pangkat 2 dari R. 4. Kelajuan mengorbit satelit berbanding terbalik dengan akar pangkat 2 dari R. A jika 1, 2, dan 3 yang benar. B jika 1 dan 3 yang benar. C jika 2 dan 4 yang benar. D jika hanya 4 yang benar. Dan E jika semuanya benar. Dan jawaban yang benar adalah C, 2 dan 4 yang benar. Untuk nomor 9 ini, pada sebuah satelit yang mengorbit pada planet, persamaannya diberikan menjadi ada dua. Yang pertama tuh akar G kali M besar per R tambah H, di mana M ini adalah massa planet itu sendiri dan R itu adalah jari-jari planet, dan H ini adalah ketinggian dari permukaan planet tersebut ke satelit. Dan yang kedua, V sama dengan R besar akar G per R plus H. Otomatis yang diketahui di sini bahwa yang pertama itu adalah massa planet M atau poin nomor 2, akar pangkat 2 dari M kan, dan berbanding terbalik dengan akar pangkat 2 dari R karena dia di bawah garis per, berbanding terbalik. Oke. Sehingga 2 dan 4 yang benar. Soal 10. Pada benda diam, rasutan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0, sebab
pada benda diam tidak ada satupun gaya yang bekerja padanya. A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. Dan E. Jika pernyataan salah dan alasan salah. Dan jawabannya benar adalah C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. Nah, pernyataan bahwa pada benda diam resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0 adalah benar. Bahwa ingat, sigma F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah titik-titik sama dengan 0, maka dia bakal diam. Kemudian alasannya adalah salah, dikarenakan pada benda yang diam bisa saja terdapat gaya yang berlawanan arah dan belum tentu tidak ada gaya yang bekerja padanya. Misal F1 sama dengan minus F2, maka sigma F sama dengan F1 tambah F2 sama dengan F1 kurang F2 sama dengan 0. Sehingga benar adalah pilihan C. Soal 11. Sebuah tangga homogen dengan panjang L diam dan bersandar pada tembok yang licin di atas lantai yang kasar dengan koefisien gesekan statis antara lantai dan tangga adalah mu. Jika tangga membentuk sudut theta tepat saat akan tergelincir, maka sudut theta adalah A. Theta sama dengan mu per L. B. Tangen theta sama dengan 1/2 mu. C. Tangen theta sama dengan 2 mu. D. Sin theta sama dengan 1 mu. Dan E. Cos theta sama dengan mu. Dan jawabannya benar adalah B. Tangen theta sama dengan 1/2 mu. Pembahasan. Untuk soal nomor 19 ini adalah tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, terdapat dua kontak utama. Yang pertama ada di kontak bagian di titik C dan di titik A, yang dimana A itu antara tiang tangga sama lantai, dan yang kedua itu tangga sama dinding. Nah, ibaratkan A itu adalah kontak dimana ketika tangga sama lantai, dan C itu kontak tangga sama dinding, dan B itu adalah di tengah sini. Nah, otomatis pada titik A bakal ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah tergelincirnya tangga tersebut. Dia dirumuskan sebagai mu kali N2. N2 inilah gaya normal yang arahnya ke atas dari gaya berat yang diberikan oleh tangga di titik A. Kemudian ada gaya W. Gaya W ini tepat di tengah tangga tersebut, dan posisinya dia tepat di tengah-tengah A sama B. Berikutnya di titik C, ketika sebuah tangga tadi memberikan gaya kontak ke dinding ke titik C ini ke arah kiri, maka dia akan beri gaya normal N1 ke arah kanan, seperti itu. Nah, ingat bahwa kesetimbangan benda tegar ketika benda diam adalah ketika semua resultan gayanya sama dengan 0. Maka sekarang kita mulai dari yang pertama, dari sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. Lihat dari sigma Fx ya, di sumbu X yang pertama adalah N1. N1 dikurang, berikutnya apa? Mu kali N2 sama dengan 0. Tandanya minus karena arahnya ke kiri. Maka N1 sama dengan mu N2. Kemudian dari sumbu Y-nya, sigma Fy sama dengan 0. Lihat bahwa N2 itu berbanding terbalik dan arahnya dengan W. Maka N2 kurang W sama dengan 0. Maka N2 sama dengan W. Yang ketiga adalah sigma torsi sama dengan 0. Nah, torsi ini sebenarnya adalah gaya dikali dengan gaya. Nah, yang pertama itu adalah W dikali 1/2 AB. Tepat di tengah tangga ini ada gaya W yang berikan, dan dengan gaya adalah di tengah-tengahnya A sama B, 1/2 AB. Dikurang, arahnya itu berlawanan dan apa? Dengan arah ini. N1 dikali 1/2 dikali BC. Karena tepat arahnya itu dengan gayanya adalah dari B ke C, sama dengan 0. Maka WAB diper 2 sama dengan N1 kali BC, atau N1 sama dengan 1/2 AB per BC dikali W. Lanjut bahwa N1 sama dengan mu N2, maka mu sama N1 per N2 sama dengan 1/2 AB per BC kali W diper N2 kan tadi kan adalah W sendiri kan, maka terus W juga, W sama W dicoret sehingga yang ada tinggal 1/2 AB kali BC. AB kali BC ini adalah kotangan. Ingat rumus trigonometri. Maka ketika kita ubah jadi seperkotangan adalah sepertangan, jadinya adalah mu sama dengan 1/2 tangen theta. Atau tangen theta sama dengan 1/2 mu. Sesuai pilihan B. Soal 12.
Sebuah mesin Carnot menyerap panas dari tendon panas bertemperatur 127 derajat Celcius dan membuang sebagian panasnya ke tendon dingin bertemperatur 27 derajat Celcius. Efisiensi terbesar yang dapat dicapai oleh mesin Carnot tersebut adalah A. 20,5%, B. 25%, C. 70,25%, D. 90,7%, dan E. 100%. Dan jawaban yang benar adalah B. 25%. Suhu dan kalor. Nah, yang diketahui dari soal ini pertama adalah T1 atau suhu pertama 127 derajat Celcius. Kita harus ubah ke Kelvin terlebih dahulu. Jadinya gimana? Ditambahkan 273. 127 tambah 273 adalah 400 Kelvin. Sama jauh dengan T2 yang 27 derajat Celcius, jadinya 300 Kelvin. Yang ditanyakan adalah efisiensi. Nah, efisiensi dalam mesin Carnot itu dirumuskan sebagai apa? 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Maka 1 dikurang 300 per 400 dikali 100%, jadinya adalah 1 kurang 3 per 4 atau 1/4 dikali 100%, jadinya adalah 25%. Pilihan B. Soal 13. Ketika dilewati sebuah gelombang, sepotong gabus bergerak naik turun di permukaan air. Gelombang tersebut menempuh jarak 9 meter dalam waktu 30 second. Bila gabus tersebut bergerak naik turun 2 kali dalam 3 second, maka nilai panjang gelombang tersebut adalah A. 30 cm, B. 45 cm, C. 60 cm, D. 76 cm, dan E. 90 cm. Dan jawaban yang benar adalah B. 45 cm. Ingat bahwa rumus dari kecepatan gelombang adalah lambda dikali F atau panjang gelombang dikali frekuensi. Yang ditanyakan adalah lambda. Otomatis rumusnya adalah lambda sama dengan V per F. Sekarang pertanyaan adalah V kita belum diketahui, F-nya juga belum. Maka cari V sama F terlebih dahulu. F sama dengan S per T. Sama dengan S-nya berapa sih? S-nya adalah 9 meter dalam 30 second. Maka 9 per 30. Atau disederhanakan jadi 3 per 10 meter per second. F sama dengan banyaknya gelombang per waktu atau N per T, sama dengan naik turun 2 kali, berarti itu ada 2 kali gelombang yang tercipta, sama dengan 2 per waktunya berapa? 3 second. 2 per 3 Hz. Tinggal masukkan aja nilainya. Lambda sama dengan 3 per 10 per 2 per 3, atau 3 per 10 dikali, tinggal dibalik saja, jadi 3 per 2 sama dengan 9 per 20. 9 bagi 20 adalah 0,45 meter. Kita ubah ke cm jadinya 45 cm. Pilihan B. Soal 14. Sebuah mobil polisi bergerak menjauhi pendengar diam dengan kelajuan 20 meter per second sambil membunyikan sirene yang berfrekuensi 360 Hz. Jika kelajuan bunyi di udara adalah 340 meter per second, panjang gelombang bunyi sirene adalah A. 0,50 meter, B. 0,65 meter, C. 0,74 meter, D. 0,89 meter, dan E. 1 meter. Dan jawabannya adalah E. 1 meter. Untuk nomor 14 ini adalah tentang efek Doppler. Efek Doppler itu adalah efek yang dimana perubahan frekuensi yang diterima oleh pendengaran dari sumber ketika sumber maupun pendengar itu bergerak baik mendekati maupun saling menjauhi. Nah, rumusnya adalah FP atau frekuensi pendengar sama dengan frekuensi sumber dalam kurung V plus minus VP atau kecepatan pendengar diper V plus minus VS kecepatan sumber. FP sama dengan Fs nya kan berapa nih? 360 Hz. Dalam kurung V nya berapa? Kecepatan udara 340. Karena dia diam pendengarnya, otomatis ini tambah 0. Oke, per 340 plus minus. Sumbernya dia tandanya adalah positif karena sumbernya ini menjauhi pendengar. Nah, makanya 340 tambah 20 sama dengan hasil akhir adalah 340 Hz. Nah, ingat bahwa kecepatan gelombang sama dengan lambda kali F atau lambda sama dengan V per F. 340 dibagi 340 juga, sehingga lambdanya adalah 1 meter. Pilihan E. Soal 15. Cahaya hijau mempunyai panjang gelombang lebih pendek daripada cahaya merah.
intensitas yang sama dari kedua cahaya itu ditembakkan pada dua logam identik sehingga mampu melepaskan sejumlah elektron dari permukaan logam tersebut. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Sinar hijau melepaskan elektron dalam jumlah yang lebih besar. B. Sinar merah melepaskan elektron dalam jumlah yang lebih besar. C. Kedua sinar melepaskan elektron dalam jumlah yang sama. D. Sinar merah melepaskan elektron dengan kecepatan maksimum yang lebih besar. Dan E. Kedua sinar melepaskan elektron dengan kecepatan maksimum yang sama. Dan jawaban yang benar adalah C. Kedua sinar melepaskan elektron dalam jumlah yang sama. Pembahasan: intensitas cahaya itu tidak mempengaruhi kecepatan elektron yang dilepas, melainkan mempengaruhi jumlah elektron yang lepas. Dikarenakan intensitasnya sama, antara panjang cahaya hijau sama cahaya merah itu diberikan intensitasnya sama, otomatis jumlahnya juga bakal sama, sesuai pilihan C. Soal 16. Sebuah benda diletakkan tepat di tengah antara titik fokus dan permukaan cermin cekung. Bayangan yang terbentuk adalah 1. Diperbesar 2 kali, 2. Tegak, 3. Mempunyai jarak bayangan yang sama dan jarak fokus, 4. Maya. A jika 1, 2, dan 3 benar, B jika 1 dan 3 benar, C jika 2 dan 4 benar, D jika hanya 4 yang benar, dan E jika semuanya benar. Dan jawaban yang benar adalah E, semuanya benar. Nah, yang berbesar pertama adalah dikarenakan sebuah benda diletakkan tepat di tengah antara titik fokus dan permukaan cermin cekung, berarti S-nya itu sama dengan 1/2F. Itu dicatat pertama. Kemudian mengikuti persamaan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, nantinya bakal dimasukkan nilai 1/S aksen yang sama dengan 1/2F itu, maka dapatkan bahwa S aksen sama dengan minus F. Dikarenakan minus F berarti pilihan 3 masuk, jarak bayangan sama dengan jarak fokus. Yang kedua maya, iya benar. Dan yang nomor 2 juga tegak, maka masuk. Berikutnya adalah M. M adalah S aksen per S, atau min F per 1/2F, otomatis 2 kali. Maka nomor 1 juga benar, maka semuanya benar sesuai pilihan E. Soal 17. Pada gambar rangkaian listrik berikut, A, B, C, dan D adalah lampu pijar identik. Jika lampu B lepas, lampu yang menyala lebih terang adalah A, lampu A dan C, B, lampu A dan D, C, lampu C dan D, D, lampu C dan E, atau E, lampu D dan E. Dan jawaban yang benar adalah E, lampu D dan E. Jika lampu B dilepas, berarti lampu B ini lepas ya, maka kita pakai hukum Kirchhoff. ID sama dengan IA tambah IC. Arus yang mengalir ke D ini, ke lampu D ini adalah jumlah dari arus yang mengalir dari A plus IC. Otomatis yang ID-nya ini pasti lebih besar daripada IA, dan juga ID lebih besar daripada IC. Itu satu. Berikutnya adalah dikarenakan lampu D sama lampu E ini disusun secara seri, maka besar kuat arus di D ini akan sama dengan kuat arus di E, maka ID sama dengan IE. Karena ID paling besar, maka IE juga akan sama besarnya, sehingga yang paling terang adalah, dan ingat juga bahwa semakin kuat arusnya maka semakin terang lampunya, maka yang paling terang adalah lampu D sama lampu E, pilihan E. Soal 18. Sebuah kumparan mempunyai induksi 700 mH. Besar gagal induksi yang akan dibangkitkan dalam kumparan itu jika ada perubahan arus listrik dari 200 mA menjadi 800 mA dalam waktu 0,2 sekon. Cara berurutan adalah A, 8,4 volt, B, 4,2 volt, C, 2,8 volt, D, 4,2 mV, dan E, 2,8 mV. Dan jawaban yang benar adalah B, 4,2 volt. Diketahui dari soal, yang pertama adalah L atau induksi sama dengan 700 mH atau 0,7 Henry. I1 sama dengan 200 mA atau 0,2 ampere. I2 sama dengan 80 mA atau 0,08 ampere. T sama dengan 0,2 second.
Penyelesaian. Ingat bahwa rumus GGL adalah min L per delta I per delta T. Ulangi, min L dikali delta I per delta T. Min L nya 0,7 dikali 0,08 I2 kurang I1 kan, dikurang 0,2 per delta T nya berapa? 0,02. Dihitung sama dan hasilnya adalah 4,2 volt. Pilihan B. Soal 19. 3 buah kapasitor dan kapasitansi masing-masing 1 mikrofarad, 2 mikrofarad, dan 3 mikrofarad dirangkai secara seri dan diberi tanggakan 1 volt pada ujung-ujungnya. Pernyataan berikut ini yang benar adalah: 1. Masing-masing kapasitor memiliki muatan listrik yang sama banyak. 2. Kapasitor yang besarnya 1 mikrofarad menyimpan energi listrik terbesar. 3. Pada kapasitor 3 mikrofarad bekerja tegangan terkecil. 4. Ketiga kapasitor bersama-sama membentuk sebuah kapasitor ekuivalen dengan muatan tersimpan sebesar 6/11 mikrofarad. A jika 1, 2, dan 3 benar. B jika 1 dan 3 benar. C jika 2 dan 4 benar. D jika hanya 4 benar. E jika semuanya benar. Dan jawaban yang benar adalah E, semuanya benar. Nah, yang pertama nomor 1. Karena disusun secara seri, otomatis maka Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Otomatis maka muatannya itu akan sama. Nomor 1 terbukti. Yang kedua, ingat bahwa dalam kapasitor itu, dalam sebuah rangkaian kapasitor, energi yang tersimpan itu akan sama dan berbanding terbalik dengan besar nilai dari kapasitor, atau W sama dengan 1/C. Semakin kecil kapasitor maka semakin besar energinya. Maka kapasitor yang paling kecil ini energinya paling besar. Nomor 2 benar juga. Yang ketiga, ingat lagi bahwa tegangan itu berbanding terbalik dengan nilai kapasitor. Sehingga pada tegangan yang paling besar, pada kapasitor yang paling besar akan bekerja tegangan yang paling kecil. Nomor 3 terbukti. Yang keempat adalah pada rangkaian kapasitor pengganti, maka 1/C total atau pengganti sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Dihitung aja hasil akhirnya, jadinya C total adalah 6/11 mikrofarad. Ini terbukti juga nomor 4. Maka semuanya benar. Soal 20, soal terakhir. Cahaya dan frekuensi tertentu dijatuhkan pada permukaan suatu logam sehingga foto elektron dan energi kinetik maksimum sebesar 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 Joule terlepas darinya. Bila diketahui konstanta Planck adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon dan fungsi kerja logam tersebut adalah 3,7 kali 10 pangkat minus 19 Joule, maka frekuensi cahaya yang jatuh pada permukaan logam tersebut adalah sekitar A 0,8 dikali 10 pangkat 14 Hz, B 2,0 kali 10 pangkat 14 Hz, C 4,0 kali 10 pangkat 14 Hz, D 6,0 kali 10 pangkat 14 Hz, E 8,0 kali 10 pangkat 14 Hz. Dan jawaban yang benar adalah E 8,0 kali 10 pangkat 14 Hz. Pembahasan. Nah, rumusnya itu E sama dengan N kali H kali F, dan juga bisa ditulis sebagai N sama dengan EK tambah N0. Maka N kali H kali F sama dengan NK tambah N0, dimana N ini adalah ordenya, kemudian H ini adalah ketetapan tadi ini Planck, F itu frekuensinya. Ya, benar. Kemudian EK nya adalah energi kinetik maksimum, dan N0 itu adalah energi yang awal tadi. Maka masuk aja nilai angkanya. Jadinya F itu 5,3 dikali 10 pangkat minus 19 per 6,63 kali 10 pangkat minus 34. Hasil akhirnya adalah 8,10 pangkat 14 Hz. Pilihan E. Latihan selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tuliskan hasil skor kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga dan yang video kakak berikan ini bisa menjadikan gambaran buat kalian dan pemicu kan buat bagi yang masih kurang bisa tetap semangat belajar lagi. Untuk teman-teman yang sudah mendapat skor yang bagus bisa dipertahankan. Untuk teman-teman yang masih skornya belum bagus bisa ditingkatkan lagi.
Oke, seperti biasa jangan lupa berdoa, jangan lupa makan. Semoga usaha akan lakukan dan jangan dimudahkan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.